Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini Minlet pengen sharing kasus creepy lagi nih. Kisah ini memiliki latar belakang waktu sekitar tahun 1970-an dan melibatkan seorang dokter spesialis kandungan di Amerika Serikat, di mana sang dokter ini telah melakukan tindakan kriminal dengan melakukan inseminasi kepada puluhan wanita yang menyebabkan dirinya telah memiliki puluhan anak biologis. Lantaran boomingnya cerita dari kasus ini sampai diangkat dalam film Netflix yang berjudul Our Father. Nah, penasaran dengan kisah lengkapnya? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya, check it out. Dr. Donald Lee Klein lahir di Indianapolis, Amerika Serikat pada 10 Desember 1938. Dr. Klein memperoleh gelar sarjananya dari Indiana University, dan setelah menyelesaikan internship di Indiana University Hospital, dia ditugaskan di Angkatan Udara Militer Amerika Serikat selama 2 tahun. Setelah 12 tahun tidak aktif yang tidak diketahui alasannya karena apa ya, Dr. Klein kemudian membuka kliniknya sendiri di Indianapolis dan berfokus pada spesialisasi inseminasi dan fertilisasi. Nah, setelah berkarir dan membuka kliniknya sendiri, Dr. Klein pun terkenal sebagai dokter kesuburan terbaik di Indianapolis. Dan kebetulan ya, pada saat itu spesialisasi ini tuh masih tergolong baru nih di Indianapolis, Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Klein ini juga memiliki seorang istri bernama Audrey, dan dari pernikahannya tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan keluarga mereka diketahui sangat harmonis. Dr. Klein ini juga memiliki reputasi yang cukup baik, tidak hanya dalam profesinya sebagai dokter, tetapi juga di lingkungan sosialnya. Dia dikenal sebagai sosok panutan dan sangat dihargai di lingkungannya. Sedikit informasi nih mengenai inseminasi dan fertilisasi. Menurut Wikipedia, dokter spesialis fertilitas adalah dokter kandungan yang secara khusus menangani masalah kesuburan. Tak hanya itu, dokter yang mendalami bidang fertilitas dan kesuburan juga menangani masalah pada sistem reproduksi dan gangguan fungsi seksual baik pada pria maupun wanita. Sedangkan inseminasi adalah sebuah teknik medis dalam membantu proses reproduksi dengan memasukkan benih dari pria ke dalam tuba polipa atau rahim. Teknik ini dilakukan untuk memperpendek jarak benih menuju ke sel telur, sehingga dapat mengurangi halangan yang mungkin terjadi dan meningkatkan kesempatan hamil dengan alat yang disebut dengan kateter. Nah, secara prosedural ya, seharusnya benih yang dimasukkan ke rahim pasien itu harusnya berasal dari suami ataupun pasangan dari si pasien. Dalam beberapa kasus juga para pasien ini mendapatkan donor sperma dari orang yang dirahasiakan identitasnya dengan persyaratan bahwa sperma dari satu pendonor hanya digunakan sebanyak maksimal 3 kali saja. Hal ini memang sudah biasa terjadi di negara tersebut, namun pada kenyataannya Dr. Klein ini tidak menggunakan sperma dari suami, pasangan, ataupun pendonor, tetapi malah menggunakan benihnya sendiri untuk menginseminasi semua pasien yang dia tangani. Nah, sebenarnya praktek ini sudah dijalankan oleh Dr. Klein sejak tahun 1970-an, namun kasus ini baru terungkap pada tahun 2014. Terungkapnya kasus ini bermula ketika seorang wanita bernama Jacoba Bollard yang merasa sangat penasaran tentang dirinya yang memiliki rambut pirang dan mata biru, di mana ciri-ciri fisik tersebut tidak terdapat pada orang tuanya. Nah, setelah memendam rasa penasarannya selama bertahun-tahun, akhirnya Jacoba mengikuti tes DNA mandiri melalui ancestry.com. Setelah mengirimkan sampel DNA-nya dan kedua orang tuanya, Jacoba dikejutkan dengan hasil yang menyatakan bahwa ayah yang dianggap sebagai ayah kandung selama ini ternyata bukanlah ayah kandungnya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di dalam database ancestry.com ini terdapat data dari 7 orang yang berbeda yang diduga memiliki gen yang sama dengan Jacoba. Karena penasaran, Jacoba pun menghubungi ketujuh orang tersebut melalui Messenger Facebook. Setelah berhasil menghubungi dan bertemu, ketujuh orang yang merupakan saudara tiri ini pun akhirnya memulai mencari tahu latar belakang mereka. Setelah menggali informasi lebih jauh, diketahui bahwa kedua orang tua dari 7 orang tersebut dulunya memang pernah melakukan inseminasi di klinik yang sama, yaitu klinik milik Dr. Klein. Setelah menemukan fakta tersebut, Jacoba pun menghubungi klinik yang dimaksud dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kepada penanggung jawab klinik mengenai informasi sumber benih saat inseminasi. Namun Dr. Klein menolak memberikan informasi dengan alasan kerahasiaan. Jacoba pun tetap berupaya melakukan investigasinya sendiri. Hal ini membuat Dr. Klein merasa risih. Ia pun menghubungi Jacoba melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Dr. Klein mengakui bahwa benih yang ia gunakan adalah benih dirinya sendiri. Merasa geram, Jacoba pun melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, namun tidak mendapatkan tanggapan.
kesuburan. Setelah itu, Jacoba tetap berupaya dengan mengirimkan laporannya tersebut kepada kejaksaan setempat, namun tetap tidak mendapatkan tanggapan. Tidak putus asa, Jacoba pun berupaya menggunakan media agar berita ini terangkat dan pihak berwenang mendapat tekanan untuk menyelesaikan kasus ini. Ia pun kemudian menghubungi salah satu reporter dari salah satu stasiun televisi dan setuju untuk memberitakan kasus ini. Sebenarnya bukan cuma Jacoba aja yang merasa geram. Para orang tua dari ketujuh anak tersebut pun merasa tertipu karena mereka berpikir selama ini bahwa benih yang ditanamkan pada diri mereka adalah benih dari pasangan mereka. Setelah kasus ini terungkap dan penyelidikan resmi dilakukan, Dr. Klein ini sempat beberapa kali merubah pernyataannya. Ia seringkali menyangkal tuduhan yang mengarah padanya. Namun, ketika pihak kepolisian membawa surat perintah untuk melakukan tes DNA, hasil menunjukkan bahwa DNA Dr. Klein 99,97% cocok dengan puluhan orang yang terdaftar dalam Ancestry.com. Bahkan hingga tahun 2018 tercatat ada 94 orang dengan DNA yang sama dengan Jacoba. Namun sayangnya meskipun terbukti telah melakukan kesalahan, saat itu belum ada peraturan ataupun undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Sehingga Dr. Klein tidak mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Dr. Klein hanya dituntut atas tindakan menghalangi keadilan karena beberapa kali berbohong serta pengancaman terhadap Jacoba dengan sanksi denda sejumlah $685 atau sekitar 10 jutaan rupiah aja. Selain itu, Ikatan Kedokteran yang menganggap bahwa tindakan Dr. Klein telah melanggar kode etik sepakat untuk mencabut izin Dr. Klein. Namun hal ini tidak dapat diterima oleh para korban, dalam hal ini mantan pasien Dr. Klein beserta keluarganya. Bagaimana tidak, meskipun izinnya dicabut, ini tidak berdampak besar pada Dr. Klein karena dia juga telah pensiun sejak tahun 2009. Beredar beberapa dugaan mengenai motif Dr. Klein melakukan tindakan tidak bermoralnya tersebut. Salah satunya yaitu dugaan bahwa Dr. Klein melakukan hal tersebut karena ajaran dari komunitas yang diikutinya. Diketahui bahwa di kawasan Indianapolis terdapat beberapa komunitas yang mendoktrin pengikutnya untuk memiliki anak sebagai bentuk penyelamatan. Nah, diketahui bahwa Dr. Klein juga menjadi pengikut komunitas tersebut. Kuat dugaan bahwa dia telah terpapar doktrin dari komunitas tersebut sehingga ingin memiliki banyak keturunan. Namun fakta bahwa Dr. Klein bahkan tidak memiliki ataupun mengharapkan kedekatan emosional dengan para anak biologisnya ini membuat dugaan tersebut sedikit meragukan. Kemudian muncul dugaan baru bahwa sebenarnya Dr. Klein ini memiliki sikap narsistik yang parah. Dia kemungkinan melakukan hal tersebut karena merasa bahwa dirinya memiliki kualitas yang sangat baik sehingga benih dari dirinya akan menghasilkan bibit yang berkualitas pula. Maka dari itu, alih-alih menggunakan benih dari para suami atau benih dari donatur, ia pun memilih menggunakan benihnya sendiri yang dianggapnya superior. Nah, itu dia tadi guys, kisah mengenai Dr. Klein yang bahkan saking boomingnya kisah ini sudah diangkat menjadi film oleh Netflix. Nah, buat kalian yang penasaran sama kisah versi filmnya, yuk kita sama-sama nonton habis ini ya. But first, jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar.